Kali ini saya ingin berbagi tentang tutorial dasar dalam pemrograman Android. Software yang kita gunakan untuk pemrograman Android itu sebenarnya ada banyak, tetapi di sini saya menggunakan beberapa software, yaitu yang pertama yang harus diinstal yaitu JDK, kemudian Eclipse, kemudian Android SDK, dan saya menggunakan tool ADT, Android Development Tool. Oke, langsung saja kita buka Eclipse. Pertama kali muncul akan ada workspace dan kita diminta untuk memilih workspace. Jadi di sini tempat untuk menaruh project kita. Bisa di browse, kemudian oke. Nah, pertama yang harus kita cek yaitu Android SDK Manager. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan sendiri ya SDK Manager-nya. Dan di sini ada dua checklist. Dan jika ini di-uncheck, maka akan kelihatan SDK Manager SDK yang sudah saya install. Dan jika ini dicek dan install di-uncheck, maka inilah SDK yang baru atau update yang belum saya install. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan sendiri SDK Manager. Bisa dipencet di sini, kemudian install package. Akan tapi perlu diketahui di sini dalam penginstalan harus terkoneksi ke internet, gitu. Kemudian kita buat virtual device. Jadi teman-teman yang tidak mempunyai device Android, tenang saja karena di sini sudah disediakan virtual device untuk mencoba aplikasi yang kita buat. Masih kosong, kita pilih new. Android name-nya sebenarnya terserah, tapi sebaiknya kita sesuaikan dengan device yang kita buat. Ini juga disesuaikan dengan teman-teman juga ya. Yang saya pilih HVGA slider ini. Targetnya 2.2. Kita oke. Pilih start. Launch. Akan muncul ya. Akan muncul buat Android virtual device-nya. Ini kita close saja. Dan di sini prosesnya sedikit memakan waktu, jadi kita minimize saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita untuk membuat project Android. Untuk membuat project ada beberapa cara. Yang pertama bisa langsung file, new, Android project. Kemudian yang kedua diklik kanan di sini, new, Android application project. Nah, yang ingin kita buat di sini yaitu form login. Oke, package name-nya minimum required SDK adalah versi minimum untuk menjalankan aplikasi ini. Jadi saya pilih Android Froyo. Kemudian targetnya next, finish. Nah, di sini teman-teman bakal menjumpai beberapa
folder ya, directory. Di sini ada src, gen, dan lain-lain. src di sini berfungsi untuk menempatkan file Java. File Java yang nantinya digunakan untuk membuat aplikasi Android. Kemudian gen, ini adalah generate Java file. Kemudian untuk mendesain layout, kita gunakan yang di res layout activity-main.xml. Untuk icon dan lain-lain nanti bisa ditaruh di drawable. Kemudian ada Android Manifest, itu untuk mendeskripsikan aplikasi yang dibangun dan komponen yang disediakan oleh aplikasi. Gitu. Misalkan activity dan lain-lain. Kita langsung saja di sini kita coba lihat. Nah, ini virtual device yang telah kita buat telah jadi. Dalam pertama kali kita membuat project, sebenarnya project ini sudah jalan, dan untuk menjalankannya diklik kanan Run as Android Application. Kita lihat di sini. Dan ini kita telah berhasil membuat aplikasi Android dengan teks Hello World. Ya. Kemudian perlu teman-teman ketahui untuk mendesain layout, kita ada dua cara, dengan graphical layout dan mengisikan kode di sini. Untuk layout sendiri di sini ada beberapa jenis layout. Ini ada linear, relatif, grid, sama table dan lain-lain. Yang akan kita gunakan di sini adalah linear layout. Untuk mempermudah dan untuk menghindari kesalahan, maka sebaiknya kita gunakan kontrol spasi. Oke. Ini kita hapus saja. Di save. Nah, di sini kita pilih yang set vertical orientation. Kita hapus hello world-nya. Ya. Untuk membuat form login, kita membutuhkan teks. Saya pakai yang medium text. Kemudian yang kedua adalah text field ini. Kemudian teks lagi. Dan text field yang jenisnya password. Tidak ketinggalan kita gunakan button. Di sini masih medium text, button, dan teksnya bisa kita rubah di sini. Ini untuk username, password, dan ini buttonnya kita namai login. Bisa double klik di sini. Medium text kita ganti dengan username. Kemudian yang kedua kita ganti dengan password. Dan buttonnya kita ganti dengan login. Kita save. Dan di graphical layout-nya sudah berubah. Nah, teman-teman di sini bisa juga mengset teksnya itu di string.xml, letaknya di value string.xml. Pilih yang string XML. Nah, kita bikin untuk username-nya. Ini teks itu besar username. Kemudian kita panggil di sini. Caranya add
string, pilih yang txt user. Otomatis di sini akan berubah jadi username. Begitu. Kemudian kita coba jalankan lagi. Klik kanan, run as Android application. Kita buka ini. Nah, ini aplikasi yang kita buat. Di sini ada username, password, sama button login. Tapi di sini ketika buttonnya dipencet, dia belum menghasilkan sebuah action. Dan kita akan memberikan action tersebut. Ini berarti tugas kita untuk memberikan layout sudah jadi. Tapi perlu diketahui teman-teman di sini, di setiap objeknya mereka mempunyai sebuah ID. ID itu digunakan nanti untuk main activity.java-nya. Ini kita edit aja biar untuk mempermudah dalam pengerjaan project. Edit text kita ganti edit user. Kemudian edit text yang kedua kita ganti dengan edit password. Buttonnya kita ganti dengan button login. Kita save. Kita beralih ke main activity.java. Ini. Yang kita butuhkan adalah edit text. Namanya ini seperti saya bilang tadi, fungsi dari ID di sini adalah untuk mencocokkan dengan yang ada di edit user ini. Jadi edit user ID-nya adalah edit user ini. Kemudian ada edit password. Kita pakai yang edit password. Kemudian button. Tipenya button. Button login. Nah, untuk memberikan sebuah action, jadi button ini ketika diklik dia akan menghasilkan sebuah action, maka kita implementkan di sini on click listener. Tapi di sini ada dua on click listener, yang kita gunakan adalah yang Android view. Oke. Jika terjadi error jangan khawatir karena tinggal diklik add an implement method. Nah, di sini akan ada metode baru bernama onClickViewV. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan sebuah algoritma. Jadi begini, jika button login diklik, nanti akan dicocokkan
di sini. Jadi kita menaruh default dari username dan password. Username dan password nanti akan dicocokkan. Di sini saya set username-nya admin dan password-nya admin. Selain itu, nanti button login dia akan menampilkan pop-up di sini. Di sini pop-up, login gagal. Tapi jika username dan password-nya benar, maka login sukses. Berarti jika button login dipencet, maka kita tambahkan jika lagi, jika edit user.getText .toString equal ini username-nya admin dan edit password .getText .toString equal ini untuk passwordnya kita admin juga, maka jadi jika username sama dengan admin dan password sama dengan admin, maka saya akan memberikan sebuah toast, pakai toast .makeText ini teksnya, durasinya ada dua, long short sama length short sama length long. Kita pakai yang short saja, tapi di sini teman-teman bisa membuat sendiri waktunya, bisa .show. Kita save, kita coba jalankan. Di sini ketika button login dipencet, dia belum menghasilkan apa-apa, tapi jika kita tulis admin, maka ada login sukses. Berarti kita harus menambahkan satu lagi, yaitu kita tambahkan else. Sudah, maka kita run as. Nah, ini jika belum diisi, login gagal. Atau di sini diisi Johnny dan passwordnya Johnny, maka otomatis seharusnya loginnya adalah gagal atau tidak masuk. Login gagal. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.